pengguna narkoba itu seperti ikan yang kena pancing. Halo, jumpa lagi sama gue Mons Madness. Untuk episode kali ini agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya gue lebih membahas narko itu per kategori, benzodiazepin lah, terus mengenai meth lah, terus mengenai kratom lah. Untuk yang kali ini gue akan bahas mengenai gimana sih caranya gue bisa berhenti narkoba tanpa melalui proses rehabilitasi atau terapi-terapi lainnya ya. Ini gue pribadi stop narkoba itu nggak pakai terapi, nggak pakai rehabilitasi dan lain-lain, karena menurut gue yang terpenting untuk berhenti narkoba adalah niat. Ya, lo rehab bolak-balik kalau lo nggak niat ya sama aja, pasti akan balik lagi. Begitu juga ya, gue sebenarnya berhenti nggak langsung stop total ya. Jadi ada fase di mana gue udah berhenti, tiba-tiba gue kena lagi, gue udah berhenti, gue kena lagi, dan sampai akhirnya ya ada fase yang memang benar-benar udah dari situ gue stop lah, udah gue nggak mau lagi. Oke, ini sebenarnya video ini gue buat ini berdasarkan ada komen di video gue sebelumnya. Dia nanya gimana sih terus bisa berhentinya seperti apa, gimana caranya gue berhenti ya, seperti itu. Cuman karena belum sempat gue jawab, itu komen sudah di-delete sama dia. Ya gue menyadari lah bahwa konten ini sebenarnya agak-agak bikin orang sedikit takut ya, karena bahasannya mengenai narkoba dan itu riskan masuk penjara ya. Makanya kenapa di description akhirnya gue rubah, gue tambahin IG gue deh. Jadi biar lebih private deh buat lo semua yang mau diskusi ya lewat IG deh, nggak apa-apa, ke IG gue aja. Gue usahakan gue pasti akan bales kok. Oke, tahapan gue berhenti narkoba itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah niat. Gue kuatin mental, gue yakinkan diri gue bahwa gue mau berhenti. Ini poin pertama nih. Ini gue taruh di poin pertama. Karena setiap poin selanjutnya itu akan gagal tanpa poin yang pertama ini. Poin selanjutnya bisa lu skip, tapi poin pertama ini harus ada di dalam diri lu. Lu harus niat. Gue mau berhenti. Ya. Karena sugesti yang paling kuat untuk berhenti narkoba adalah niat di dalam diri, bukan dari faktor sekeliling kita, keluarga dan lain-lain. Mereka akan mendukung, tapi kalau nggak ada niat dari diri lo ya nggak bisa. Oke? Setelah niat, yang gue lakukan adalah hindari pertemanan dengan sesama pemakai. Artinya gini, ketika gue punya niat berhenti, yang gue hindarin itu bukan bahannya dulu, tapi lingkungannya dulu, teman-temannya yang gue hindari. Gue tarik diri dulu. Kalau perlu gue pindah dulu. Gue menjauh dulu dari mereka. Biarkan gue menghilang dari peredaran. Karena percuma sob. Pada saat bahannya lu hindarin, orang-orang yang nggak lu hindarin, lu pasti akan kena lagi. Ya kan? Ada saat dimana lu sekali, 2 kali, 3 kali diajak teman-teman lu nggak enak, lu pasti akan ikut lagi. Oke? Ya, setelah niat dan menghindari pertemanan, yang ketiga mendekat pada keluarga. Di sini lu perlu kejujuran, lu perlu komitmen. Ya, lu cerita jujur deh sama keluarga lu deh, bahwa lu saat ini dalam kondisi sebagai pemakai dan lu ada niat di dalam diri lu mau berhenti. Cerita jujur ke keluarga lu. Kalau lu punya istri, lu cerita ke istri lu cerita ke pacar lu, karena mereka nanti yang akan ngebentengin lu nih. Ya, mereka yang akan menguatkan lu. Oke, setelah 3 poin itu, niat, menghindari lingkaran pertemanan dan mendekat pada keluarga. Yang keempat adalah perbanyak aktivitas positif. Artinya apa? Ini perbanyak aktivitas positif di sini adalah tujuannya untuk lu mengalihkan sugesti. Pengguna narko pasti tahu, yang paling berat adalah sugesti. Dia bisa berhenti, tapi sugesti sampai mati pun tetap ada. Gimana caranya lu mengalihkan pikiran lu dari sugesti itu? Ya, lu cari aktivitas positif sob. Lu suka musik, ya lu gabung dengan komunitas musik. Lu suka catur, gabung dengan komunitas catur. Bahkan lu suka ikan cupang pun bergabung lah dengan teman-teman yang hobi ikan cupang. Adu ayam ya adu ayam. Cuman ya jangan jadi judi ya. Cuma sekedar hobi aja. Ya. Oke, setelah 4 poin ini, 1 niat, 2 hindari lingkaran pertemanan, ke-3 mendekat pada keluarga, yang ke-4 perbanyak aktivitas positif. Yang ke-5 ini masih berhubungan nih sama yang ke-4 nih. Jalin pertemanan baru yang sehobi, yang di nomor 4 tadi. Contoh, ya lo mengalihkan sugesti lo jadi bermusik. Lo carilah teman-teman baru yang sehobi sama lo. Lo gitaris, lo cari kelompok-kelompok gitaris lah. Ada lah di studio band banyak lah ya. Lo suka biliar ya gabung di komunitas biliar, nggak apa-apa. Cuman pada saat mereka menggunakan narkoba ya lo hindarin.
lu cari lagi komunitas yang lain, pasti ada yang bersih kok. Nggak semuanya itu pengguna narkoba, dan memang benar nggak semuanya bersih seperti itu ya. Lu pinter-pinter lu lah ya. Oke. Yang keenam adalah ya ibadah perlu. Jadi lu ada spirit dari dalam diri, dari lingkungan, dan dari Tuhan ya. Jadi kalau lu bisa menjalankan ini semua, insya Allah lu bisa bersih. Oke. Sebenarnya gue lebih setuju orang-orang yang jujur ketika dia menjadi pengguna narkoba. Jujur dalam artian bukan buat bangga-banggaan, buat sosok, enggak. Tapi jujur tujuannya adalah untuk dia berhenti, ya kan? Jadi dia jujur ke kita, dia jujur ke keluarganya, dan dia punya niat untuk berhenti, ya. Dan gue pribadi kurang setuju kalau seorang pengguna narkoba ketangkap masuk penjara. Gue nggak setuju. Karena yang terjadi di dalam penjara bukan dia jadi bener, tapi malah jadi rusak, malah ada dendam dalam dirinya. Contoh, ketika lu masuk penjara, ya kan, lu di situ nggak punya duit, lu lihat orang-orang di dalam itu pada nyabu, lu iri, gua nggak bisa nyabu. Yang terjadi apa? Begitu lu keluar, lu nyabu lu kan lebih parah, karena ada dendam, ya. Begitu juga lu ketangkep sabu di dalam, ya ketangkep sabu nih di luar nih, lu masuk penjara. Begitu di dalam lu akan lihat fenomena-fenomena yang lain. Akhirnya adiksinya lu akan lebih banyak tuh, bukan cuma sabu doang. Ya kan, lu suka A, B, C, D, ya itu nggak jadi solusi. Gue lebih setuju ketika orang itu ketangkep masuk rehab. Tapi kalau untuk pengedar yang masuk penjara nggak apa-apa, tembak gue lebih setuju. Ya, tapi kalau untuk pengguna ya jangan ya, untuk pengguna itu jangan di penjara lah, kalau bisa lah di rehab. Ya kan, karena penjara itu bukan jadi solusi buat lu, ya. Dan perlu diingat, pengguna narkoba itu ibarat kata lu seperti seekor harimau yang kaki lu itu ke jerat sama warga, ya. Artinya lu nggak akan bisa melepaskan itu jerat, butuh bantuan orang. Begitu juga narkoba seperti itu, lu butuh bantuan orang untuk melepaskan. Contoh lain, pengguna narkoba itu seperti ikan yang kena pancing. Lu nggak bisa melepaskan pancing itu sendiri, lu butuh bantuan pihak lain untuk melepaskan kailnya, baru bisa lepas. Ya begitu, narkoba itu seperti itu. Dia kalau dia perjalanan itu one way ticket, ada tiket pergi untuk menggunakannya, ibarat kata. Tapi kembalinya lu nggak ada. Lu sendiri yang harus mengatur gimana caranya gue harus kembali. Entah lu jalan kaki, kalau naik sepeda, kalau ngebegal motor, kau buat bisa pulang, itu cara lu. Pokoknya gimana caranya lu harus kembali. Ya, diskusi ini sebenarnya panjang. Tips ini sebenarnya panjang. Tapi gue nggak akan kasih sekaligus di sini semua, biar lu semua nggak boring. Jadi gue akan bikin beberapa fase lah. Ya. Dan juga untuk kalian yang mau diskusi gimana caranya, ya lu bisa komen di bawah, ya, atau lu bisa juga DM ke IG gue akan respon kok, gue akan jelaskan seperti apa, karena gue tahu yang lo alamin, gue juga pernah ngalamin, dan itu nggak enak, ya. Mungkin untuk konten kali ini sekian dulu, ya. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Selamat pagi.